Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pastinya sehat, bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dengan Yayah, dosen dari Stikes, dosen kebidanan dari Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Kali ini kita bedah soal hukum bidan mengenai kelainan pada bayi. Nah, ini ada soal kasus. Ya, seperti biasa, ketika kita menganalisa soal kasus, kita baca instruksinya terlebih dahulu. Apakah klasifikasi yang tepat pada kasus tersebut? Instruksinya adalah klasifikasi. Kemudian kita lihat intip sekilas atau potret atau kita lihat gambarannya. Oke, kalau ini pilihan jawabannya sedikit ya. Ada fimosis, hidrokel, hisprung, hipospadia, hernia inguinalis. Nah, kita sudah terlihat gambaran pilihan jawabannya, berarti kita mencari yang cocok dengan salah satu pilihan jawaban tersebut. Oke, kemudian kita baca kasusnya sambil mencari kata kunci. Seorang anak laki-laki umur 3 tahun. Oke, umur 3 tahun dibawa orang tuanya di rumah sakit hasil anamnesis sakit atau tidak nyaman saat buang air kecil dan belum disunat. Nah, ini merupakan kata kunci ya. Kemudian hasil pemeriksaan berat badan 18 kg, tinggi badan 97, frekuensi jantung 94 kali per menit, pernafasan 26 kali per menit. Kalau dilihat normal ya. Suhunya juga normal. Nah, kemudian tampak melekatnya kulit kepala penis ya atau kulup sehingga tidak dapat ditarik ke belakang kepala penis. Nah, ini merupakan kata kunci utama. Ya, kalau kita lihat, nah kita menemukan kata kunci utama karena yang dicari adalah klasifikasi ya dari hasil pemeriksaan antropometri ini normal ya. Kemudian nah ini tampak melekatnya kulit kepala penis atau kulup sehingga tidak dapat ditarik ke belakang kepala penis. Nah, kata kunci utama kedua adalah sakit atau tidak nyaman saat buang air kecil dan belum disunat. Oke, apakah jawabannya? Oke, saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah menemukan jawabannya? Apa ya kira-kira jawabannya? Oke, jawabannya adalah fimosis. Oke, kenapa fimosis? Kenapa bukan hidrokel? Kenapa bukan hirsprung? Kenapa bukan hipospadia? Kenapa bukan hernia inguinalis? Oke, kita bahas bersama-sama. Nah, ya tadi jawaban A fimosis ya karena kata kuncinya melekatnya kulit kepala penis sehingga tidak dapat ditarik hingga ke belakang. Nah, ini lihat gambar ya. Kalau yang ini adalah normal, ya ini tipe 1 ya masih sedikit terlihat kepala penisnya. Nah, ini tipe 2 ya, tipe 3, nah tipe 4 hampir tidak terlihat. Nah, ini tidak bisa ditarik ke belakang ya. Harusnya ke belakang sini bisa ditarik sehingga terlihat kepala penis. Nah, kondisi ini biasanya belum disunat ya. Ini kondisi medis pada pria ya atau pada anak yang belum disunat ya. Ini berupa melekatnya kulit kepala penis atau kulup sehingga tidak dapat ditarik hingga ke belakang kepala penis ya. Jawaban yang tepat adalah A. Ya betul, A. Fimosis. Nah, kemudian jawaban yang B, kenapa bukan yang B? Nah, ini yang B ini adalah hidrokel. Nah, ini gambarannya. Yang gambar pertama adalah normal, ya ini yang normal. Ya ini kelainan pada skrotum. Ya ini yang tidak normal ya terjadi hidrokel. Nah, hidrokel ini pembengkakan skrotum ya atau buah zakar akibat penumpukan cairan. Nah, ini yang berwarna biru ini adalah kalau di gambar berwarna biru ya ini ada penumpukan cairan di dalam skrotum ya. Makanya jawabannya kurang tepat.
Oke, kemudian kenapa bukan Hirschsprung? Nah, Hirschsprung ini adalah ya kita bahas siapa tahu ada kasus yang jawabannya bukan phimosis atau siapa tahu hidrokel atau Hirschsprung. Jadi kita harus tahu kelainan pada bayi. Nah, ini ada Hirschsprung. Ini gambar usus besar yang normal. Ya, Hirschsprung itu kelainan pada usus besar. Ini usus besar yang normal. Nah, ini usus besar yang terjadi Hirschsprung. Ya, ini gangguan pada usus besar yang menyebabkan feses atau tinja terjebak di dalam usus ya, terjadi pembengkakan atau pembesaran ya, menyebabkan tinjanya tidak lancar keluar atau terjebak di dalam usus. Nah, ini juga kurang tepat. Oke, kemudian kenapa bukan hipospadia? Ya, kadang-kadang ini tertukar nih antara phimosis dengan hipospadia. Ya, hipospadia ini kondisi kelainan bawaan lahir yang menyebabkan letak lubang kencing atau uretra laki-laki tidak pada posisi yang seharusnya atau lubang kencingnya tidak pada tempatnya yang seharusnya atau yang normal. Ya, ini bukan berarti lubang pipisnya banyak ya, tapi ini merupakan contoh. Ya, bisa jadi terjadi di sini atau di sini atau semakin ke bawah atau bahkan di antara skrotum ya. Nah, ini ya, dan harusnya kan ada di ujung kepala penis. Ya, ini juga jawabannya tidak tepat. Nah, kemudian kenapa bukan hernia inguinalis? Nah, hernia inguinalis ya ada hernia umbilikalis ya, kalau hernia umbilikalis terdapat penonjolan pada pusar ya, kemudian ada hernia inguinalis. Nah, hernia inguinalis ini ada penonjolan organ jaringan yang ada di dalam perut ya, bisa terjadi dalam perut atau bawah perut atau bahkan di area selangkangan. Nah, ini ada penonjolan. Oke, itu pembahasan kelainan pada bayi. Ya, cukup sekian latihan UKOM kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita berpantun. Ke pasar membeli baskom, cakep. Ketemu sama Pak Ganjar, cakep. Hai sobat, mau lulus UKOM? Yuk ikhtiar, berdoa, dan belajar. Billahi taufik wal hidayah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.